Pengertian sistem kontrol sendiri itu merupakan suatu proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran. Jadi yang kita lakukan adalah mengendalikan besaran. Besaran itu bisa berupa variabel atau parameter. Misal bisa suhu. Besaran itu kan suhu termasuk ya kecepatan, kemudian sudut, posisi, apalagi misalnya tekanan ya, kemudian ketinggian air, itu semua adalah suatu besaran. Nah, itu kita kontrol sehingga didapatkan suatu harga atau didapatkan harga-harga dalam suatu range tertentu. Contoh kita menginginkan suhu kamar 25 derajat. Itu adalah suatu harga yang kita inginkan gitu ya. Nah, di situ memerlukan sistem kontrol untuk supaya ada proses pengaturan dari suhu yang ada di ruangan tersebut. Nah, pemakaian sistem kontrol itu banyak ya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem kontrol sendiri merupakan sistem yang pengontrolannya menggunakan cara manual atau otomatis. Jadi yang dilakukan sama ini tadi ya, orang yang sedang mandi ini itu juga merupakan sistem kontrol sebenarnya. Dia manual tapi ya. Masih kalau dari blok ini berarti dia masih manual, dia masih memutar-mutar valve ya untuk kemudian menghasilkan suhu yang sesuai. Tapi bisa juga dengan cara otomatis gitu. Nah, untuk dasar dalam menganalisis dan mendesain sistem kontrol adalah dengan menggunakan teori sistem linier. Artinya, plan atau proses akan dikontrol, yang akan dikontrol itu dapat direpresentasikan oleh hubungan sebab akibat. Nah, itu kan sebenarnya sistem linier itu seperti itu. Jika input berubah, maka outputnya akan berubah, begitu ya. Itu kan sistem linier ya. Nah, kita merepresentasikan sistem itu sebagai sistem linier di sini, yang artinya ada hubungan sebab akibat antara input dan output. Inputnya merupakan sesuatu yang diinginkan dalam sistem kontrol, sedangkan outputnya merupakan sesuatu yang terjadi atau merupakan tanggapan atau respon sistem. Jadi di sini ada sedikit perbedaan bahwa input itu merupakan sesuatu yang kita inginkan, atau kalau di bahasa sistem kontrolnya adalah set point. Lagi hujan deras banget di kampus. Jadi seperti itu ya. Untuk maksudnya sistem linier sendiri seperti ini hubungannya. Jadi dia ada hubungan sebab akibat. Input itu adalah sesuatu yang kita inginkan nilainya, sedangkan output itu adalah respon atau tanggapan dari sistem. Sedangkan yang kotak ini merupakan plan atau proses dari sistem yang akan kita kontrol tadi. Nah, kemudian tadi kan kita sudah membahas bahwa sistem kontrol itu ada dua, ada yang manual dan ada yang otomatis. Sekarang untuk sistem kontrol otomatis sendiri, itu merupakan sistem kontrol loop tertutup. Loop tertutup itu seperti apa sih? Akan kita bahas nanti ya. Intinya dengan loop tertutup, kita bisa menjaga keluaran yang sebenarnya pada harga yang diinginkan, walaupun ada gangguan dalam sistem. Contohnya misalnya pada pengontrolan proses ya, contohnya ada pengontrolan temperatur, aliran, tekanan, tinggi permukaan cairan, pH dan sebagainya. Lalu kalau di pembangkit tenaga listrik misalnya pengaturan tegangan ya. Pengaturan tegangan diaturkan supaya tetap 220 volt gitu. Lalu pengaturan frekuensi, itu semua pakai sistem kontrol otomatis ya. Lalu pengontrolan numerik, misalnya pengontrolan operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses yang berulang-ulang. Misalnya pada pembuatan lubang, tekstil, pengelasan, kemudian di transportasi misalnya elevator, eskalator, ban berjalan atau konveyor, kereta api, pesawat terbang, itu semua ada sistem kontrol otomatisnya. Bahkan di bidang non-teknik, itu contohnya di bidang ekonomi, sosiologi, dan biologi, itu bisa dimodelkan untuk diperoleh, untuk ditambahkan sistem kontrol otomatis. Itu. Jadi ada berbagai macam ini ya klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan loop. Loop itu adalah, tahu ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya loop.
Loop itu semacam lingkaran begitu kan ya. Nah, kalau berdasarkan loop itu ada open loop sama closed loop. Dua hal ini nanti akan kita bahas. Kemudian berdasarkan linearitas ada sistem linear dan sistem tak linear. Asumsinya yang ada di mata kuliah ini semua sistem linear, walaupun nanti akan ada materi tentang sistem kontrol non-linear, tapi tidak di mata kuliah ini ya. Nah, jadi untuk mempermudah diasumsikan semua sistemnya adalah linear. Lalu berdasarkan hubungan dengan waktu ada time varian sama time invariant. Time varian itu dia berubah terhadap waktu. Kalau time invariant tidak berubah terhadap waktu, kita asumsikan sistemnya semua time invariant. Mau keadaan yang sekarang ataupun yang besok dia akan sama ya sistemnya. Kemudian berdasarkan waktu ada waktu kontinu dan waktu diskrit. Kita tidak bahas waktu diskrit di sini, jadi kita asumsikan waktunya kontinu, walaupun nanti kalau misal kalian belajar sistem kontrol yang lebih advance, ada yang namanya sistem kontrol diskrit ya, jadi memang dia bekerjanya pada ranah diskrit. Diskrit itu kan dia tersampling ya, tahu maksudnya diskrit kan, dia ada sampling time-nya, dia tidak kontinu seperti itu, tapi dia berupa data-data diskrit. Lalu berdasarkan jumlah input-output, ada SISO, MIMO, MISO, SIMO. Kira-kira ada yang tahu kepanjangan ini? SISO itu apa? Telepon siapa sih? SISO. Ini berdasarkan jumlah input dan output. Jadi I-nya ini pasti input, O-nya ini output ya. SISO, MIMO, MISO, sama SIMO. Single input, single output bukan? Iya, betul. Ini single input. Ya, ini single input, single output. MIMO ini multiple input, multiple output. Ya. MISO itu multiple input, single output. Dan SIMO itu single input, multiple output. Nah, contoh yang dari SISO berarti yang satu input dan satu output. Contohnya adalah, lagi-lagi saya ambil contoh yang di sekitar kita ya, AC. Kita single input, inputnya adalah suhu yang kita inginkan, outputnya adalah suhu juga. Lalu ada sistem yang multiple input, multiple output ya. Contohnya biasanya ada di sistem kontrol proses, karena kalau di proses-proses di industri itu jarang ada yang single input ya. Jadi pasti dia multiple input dan itu akan mempengaruhi multiple output juga. Dan lain sebagainya. Untuk awal ini nanti kita akan membatasi di sini ya, pembahasannya di SISO dulu. Ini yang paling sederhana. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk klasifikasi sistem kontrol. Lanjut untuk sistem kontrol open loop. Oke, sistem kontrol open loop itu menggunakan peralatan penggerak untuk mengontrol proses secara langsung tanpa umpan balik. Kata kuncinya adalah di sini, dia tanpa umpan balik. Contohnya apa? Contoh sistem kontrol open loop, dia tanpa umpan balik. Umpan balik itu seperti apa sih? Contohnya di sini tadi. Orang mandi, ya, dia nggak ada umpan baliknya nih. Misal ini yang tanpa sensor ya. Ya, dia nggak ada umpan baliknya. Nah, ketika artinya sistemnya ini tidak tahu suhu yang air yang keluar di sini itu berapa, apakah 100 derajat, 50 derajat, dia nggak tahu. Yang bisa merasakan hanya manusia. Oh, ini terlalu panas begitu. Tapi dia tidak ada sistem umpan balik yang memberitahukan ke sistem bahwa, hey, kamu terlalu panas loh gitu. Itu nggak ada. Nah, kalau kita tambahkan dia sensor, kemudian sensornya ini di feedback-kan atau diumpan balikan ke sistem untuk memberitahu sistem bahwa sekarang suhunya 50 derajat, sekarang suhunya sekian derajat, maka itu adalah sistem dengan umpan balik. Nah, kalau di open loop dia tidak ada umpan baliknya gitu. Ya. Contohnya apa? Contoh coba bisa memberikan contoh nggak sistem kontrol tanpa umpan balik atau open loop gitu? Contohnya apa yang di sekitar kita? Contoh yang sederhana saja. Ya, ciri-cirinya dia apa sih? Sederhana, harganya murah,
dapat dipercaya, gitu ya, dapat kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan dan dia berbasis waktu. Contohnya? Kipas angin bukan Bu? Ya, betul. Kipas angin. Lampu merah Bu. Lampu merah, kemudian Mesin cuci, Bu. Iya, mesin cuci yang yang apa namanya, yang masih agak manual itu ya. Nah, ini contoh yang lain, misal di ini ya, pengaturan permukaan cairan dalam tangki. Ya, kayak kita ini bahasa lainnya kayak kita ngisi bak mandi gitulah. Kita buka kerannya, kemudian kalau dia sudah mencapai ketinggian yang kita inginkan, kita matikan. Jadi kalau digambarkan ke dalam suatu diagram blok, ya, diagram blok sistem itu jadi seperti ini. Dia punya komponen input yaitu ketinggian yang diinginkan, kemudian output-nya adalah ketinggian yang sesungguhnya. Nah, berarti di sini ada sistem nih yang mau kita atur ya, kotak ini. Dia berupa apa? Sistem pengaturan yang terdiri atas katup K2 atau valve K2, kemudian ada valve K1. Kalau misalnya ini tertutup, ya udah hanya ini saja yang kita atur ya. Begitu. Lalu ada contoh lain yaitu pengaturan peluncur rudal. Nah, di sini inputnya adalah posisi sudut yang dikehendaki. Kalau kita mau meluncurkan rudal, ya, berarti kan harus mengatur sudutnya ya. Nah, ini sudutnya mau berapa derajat nih dari permukaan gitu. Terus outputnya adalah posisi sudut yang terjadi, sedangkan sistemnya adalah sistem pengaturan untuk penguat daya dan motor. Kita dari jauh pakai remote, kemudian kita setting, sudutnya segini nih, kita putar knopnya itu, maka dia akan menggerak, sinyal kontrolnya akan sampai ke penguat daya untuk kemudian menggerakkan motor. Di sini ada motor nih yang untuk mengatur sudutnya ya. Bisa pakai motor servo misalnya. Kemudian maka dia akan berubah sesuai input yang kita berikan ke dia ya. Seperti itu. Nah, untuk sistem kontrol loop tertutup itu keyword-nya adalah dia punya kalimat umpan balik. Jadi dia menggunakan pengukuran keluaran dan mengumpanbalikan sinyal dari pengukuran keluaran tersebut untuk dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan. Jadi ada keyword-nya ada umpan balik dan dibandingkan. Dibandingkannya dengan apa? Dengan keluaran yang diinginkan. Nah, keluarannya dapat memberikan efek terhadap besaran masukan atau besaran yang dikontrol, dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Perbandingannya dengan sistem loop terbuka adalah untuk loop tertutup dia lebih kompleks, harganya lebih mahal, lebih dapat dipercaya, dan biasanya lebih akurat. Nah, ini adalah komponen-komponen di sistem kontrol loop tertutup ya. Ini gambar diagram bloknya seperti ini, di mana di sini ada ya, kita bahas yang dari depan, ada istilah reference input atau referensi input atau set point. Ya, bisa disebut juga set point. Ini merupakan masukan dari diagram blok tersebut, input, yang merupakan sinyal acuan bagi sistem kontrol. Tolong ini dipahami ya pengertiannya, nanti saya akan coba kasih contoh untuk AC itu diagram bloknya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini ada actuating sinyal atau sinyal error. Merupakan sinyal kesalahan atau error yang merupakan selisih antara sinyal acuan R dan sinyal B. Sinyal B ini apa? Sinyal yang berasal dari elemen feedback atau elemen umpan balik. Jadi ada perbandingan di sini nih, ya, di summing point ini. Lalu ada kontrol elemen atau G1. Ini adalah blok kontrolnya, merupakan elemen yang berfungsi untuk memproses kesalahan atau error yang terjadi dan setelah kesalahan tersebut dimasukkan melalui elemen pengontrol. Jadi ini akan mengolah error supaya kita ingin errornya itu seminim mungkin gitu ya. Itu adalah tugas dari kontrol elemen. Dari kontrol elemen dia akan menghasilkan manipulated variable
dia akan mempengaruhi variabel manipulated variable ini merupakan sinyal yang dihasilkan oleh kontrol elemen yang berfungsi sebagai pengontrol tanpa adanya gangguan. Jadi dari kontrol elemen ini dia akan menghasilkan suatu sinyal kontrol yang akan mempengaruhi variabel tertentu, sehingga makanya disebut manipulated variable. Lalu di sini ada plan. Plan ini merupakan objek fisik yang dikontrol. Dapat berupa proses mekanis, elektris, hidraulis, maupun gabungannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengontrol suhu, ya berarti plan-nya di sini adalah suhu atau sistem air conditioner begitu ya, itu juga bisa. Kemudian di sini ada disturbance. Enggak semua sistem itu selalu ada gangguan, tidak ya. Disturbance ini pengertiannya sendiri merupakan gangguan, dia merupakan sinyal gangguan dari luar sistem yang tidak diinginkan. Nah, dari sini nanti kan akan menghasilkan output ya. Controlled output yang setelah dikontrol itu diukur bisa berupa sensor atau pakai transducer, kemudian dia akan dikembalikan nilainya pakai feedback elemen ini. Merupakan bagian sistem yang mengukur keluaran yang dikontrol dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal umpan balik, kemudian nilainya tersebut akan dibandingkan di sini dibandingkan dengan reference input. Selisihnya berupa sinyal error akan dikendalikan atau akan diolah lah oleh si kontrol elemen ini untuk kemudian dia akan mempengaruhi plan dan begitu seterusnya sampai errornya itu 0. Pokoknya sampai errornya seminim mungkin ya. Lalu ada forward path, merupakan bagian sistem tanpa umpan balik, jadi dia yang maju seperti ini. Ada pertanyaan dari pengertian-pengertian ini? Akan ada praktikum sistem kontrol ya, kalau memang yang ambilnya semester ini. Nah, di praktikum tersebut akan dibahas lagi sih dengan tentang tiap-tiap komponen, pengertiannya apa begitu ya. Tapi kurang lebih ini sama. Nah, ini contoh sistem kontrol loop tertutup. Misal pada pengaturan tinggi permukaan cairan dalam tangki secara otomatis. Kalau tadi kan tangkinya nggak otomatis ya ini. Ini harus dinyalakan sama dimatikan sama manusia gitu supaya dia bisa mencapai ketinggian yang kita inginkan. Nah, kalau kita mau membuat secara otomatis, berarti kita harus menambahkan suatu sistem umpan balik yang nanti bisa dibandingkan begitu ya. Nah, di sini masih ada tangkinya, kemudian ada valve output, ya, kemudian ada valve masuk atau ini kita sebut sebagai valve inlet aja ya, outlet, valve yang keluar, ini adalah valve inlet. Biasanya bahasanya inlet sama outlet ya kalau di tangki. Nah, maka kita harus tambahkan satu komponen yang berfungsi untuk bisa mengetahui berapa sih ketinggiannya saat ini, gitu ya. Bisa pakai sensor atau transducer. Nah, di sini misalnya pakainya pelampung. Pakai sistem fisik aja, pakai sensor fisik yaitu pelampung. Artinya pelampungnya kita letakkan pada ketinggian yang kita inginkan. Ya. Pelampungnya akan mendeteksi pada ketinggian yang kita inginkan. Kemudian itu yang akan diumpan balikan ke sistem. Jadi seperti ini saja. Artinya begini, ini awalnya, misal awalnya tangkinya kosong ya. Kemudian K2 kita buka, tangkinya kosong, maka dia akan, pelampungnya akan turun ya, akan di sini. Otomatis ini tangkinya ini akan mengubah nilai, akan bergeser ya, kemudian akan mempengaruhi tegangan yang dihasilkan oleh rangkaiannya. Ini karena di sini ada rangkaian, di sini ada rangkaian elektrik. Nah, ketika dia pada nilai tertentu ini, maka akan mempengaruhi penguat daya, kemudian akan menggerakkan si motor untuk kemudian membuka valve supaya airnya mengalir.
Sampai akhirnya mencapai nilai yang kita inginkan, dia akan mematikan si valve-nya ini secara otomatis. Gitu. Nah, kalau digambarkan di diagram blok, maka tentu kita akan menggambarkannya seperti ini dulu ya. Jadi dari input dulu, inputnya apa? Input itu adalah permukaan tangki yang diinginkan, atau karena pengertian input di sini adalah referensi, berarti nilai yang kita inginkan. Misal kita ingin ketinggiannya 1 meter, berarti inputnya adalah 1 meter. Lalu dari sini masuk ke controller. Jangan lupa nanti akan ada pembandingnya ya. Ini merupakan kita sebut sebagai summing point. Kemudian ada controllernya ya. Dari sini summing point ini akan menghasilkan error. Error akan diolah oleh controller untuk kemudian menghasilkan sinyal kontrol. Dari sinyal kontrol akan menggerakkan motor, penggerak motor ini untuk si motor ini membuka valve sehingga airnya mengalir yang akan terbaca oleh sensor berupa sensor pelampung ini. Sampai sensor ini akan mengumpanbalikan nilainya, kemudian dibandingkan di summing point, apakah sudah mencapai nilai yang diinginkan, reference value yang kita inginkan, dan begitu seterusnya, dia akan otomatis, kemudian akan mati otomatis juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Saya gambarkan ya. Kalau misal di sistem AC, ya, kita ingin suhunya itu 20 derajat Celcius. Ya, ini adalah set point. Atau referensi suhu. Berarti ini nanti sebagai apa? 20 derajat Celcius kalau di diagram blok sebagai apa? Sebagai apa? Kalau kita punya AC, kita setting pakai remote-nya 20 derajat Celcius. Berarti? Input ya, Bu? Iya, ini adalah input. Oke, berarti gini ya. Ini input. Yang mana nilainya adalah 20 derajat Celcius atau set point ya. Ada berbagai istilah, set point, reference input, input saja. Itu berarti kalau di diagram blok ya dia sama-sama input, sama saja merujuk ke input. Kemudian di sini kita beri suatu summing point atau suatu device pembanding ya. Bisa kalau misal yang analog bisa pakai operational amplifier. Atau kalau misal mau pakai microcontroller ya berarti dibandingkan aja, tinggal dikurangkan saja gitu ya. Nah, misal ini kalau di diagram blok, maka simbolnya seperti ini. Ini adalah summing point. Lalu dari sini dia masuk ke controller. Controller ini isinya apa? Ya terserah, nanti tergantung kita sebagai desainer mau controllernya apa. Kemudian controller ini akan mempengaruhi putaran kompresor. Kalau di AC kan pakainya kompresor ya. Ya nggak? Putaran kompresor atau fan. Kompresor kan unit luar ya. Kalau fan-nya berarti fan yang di dalam gitu. Dia akan mempengaruhi putaran kompresor atau fan. Kemudian plan-nya ini merupakan AC atau suhu ruang. Nah, ini adalah output suhu yang terukur. Nah, berarti di sini ada feedback-nya ya. Artinya di sini ada sensornya ya. Boleh digambarkan di sini, boleh tidak. Ini adalah sensor suhu.
Ini kan output dia akan terukur oleh sensor suhu yang kemudian akan di-feedback-kan atau diumpan balikan ke depan dibandingkan dengan set point. Maka di sini ada simbol negatif, dia akan dikurangkan. Artinya suhu yang terukur sekarang di ruangan tersebut akan dibandingkan dengan settingan AC yang kita inginkan tadi suhunya. Jadi seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa dipahami nggak? Bisa? Misal saya pakai controllernya controller proporsional ya, yang cuman pengali saja. Saya kasih KP-nya adalah 2. Ini contoh ya, saya coba simulasikan bagaimana sih konsep si sistem kontrol itu bisa mengatur gitu, dia bisa memperbaiki sistem, bisa memperbaiki atau bisa mencapai nilai yang kita inginkan. Misal ya, kita setting suhu pertama kali, 20 derajat Celcius. Apakah ruangan akan langsung 20 derajat Celcius? Kan enggak. Nah, di sini si AC itu akan mengukur suhu. Dia pakai sensor suhunya, ternyata suhu di ruangan, suhu yang terukur atau suhu ruang, itu ternyata suhunya adalah 28 derajat. Lagi panas nih, terukur 28 derajat. Dia akan terbaca oleh sensor suhunya membaca di sini 28 derajat. Kemudian dia akan nilai 28 derajat ini, sinyalnya itu akan dikirimkan ke summing point ini. Jadi di sini terbaca 28 derajat. Nah, tugasnya si summing point kan untuk membandingkan ya, karena kita mau buat close sistem loop tertutup, otomatis ada step perbandingannya di situ. Nah, perbandingannya berupa apa? Error, sinyal error. Nanti ya, error itu adalah nilai yang kita inginkan dikurang nilai yang terbaca. Misal berarti 20 dikurangi 28 ya. Berarti di sini ada minus 8. Jadi dia masih ada error. Nah, oleh si controller, sinyal error sebesar 8, kalau misal pakai controller ya, misal pakai KP, maka sinyal error min 8 tadi akan dikalikan oleh 2. Dia akan menghasilkan sinyal kontrol yang nilainya adalah min 16. Nah, dia akan mempengaruhi putaran kompresor. Misal dari min 16 ini, oh berarti terdeteksi sinyal suhunya masih terlalu tinggi. Oh, maka kita harus menambah putaran kompresor sama fan-nya atau kipas dari kipas anginnya ya, dari AC-nya itu. Otomatis suhunya akan semakin turun ya karena dia mempercepat putarannya. Dia turun misal jadi 24 derajat Celcius, udah lumayan nih. Sensor suhu akan membaca 24 derajat Celcius. Dia akan dibandingkan lagi di sini. Masih ada error kan? Min 4. Dia akan dikalikan lagi min 4 kali 2. Dia akan min 8. Ya, akan menghasilkan sinyal kontrol untuk memerintahkan si kompresor ini berputar, tapi tidak akan secepat dengan ketika sinyal kontrolnya masih min 16. Dia min 8 nih, oh ternyata jadi putarannya sekian begitu ya. Maka dia akan mulai menurunkan suhunya sampai kemudian didapat misal 21 derajat Celcius. Dia sensor suhunya akan baca 21, di sini akan dibandingkan dengan 20 derajat, ternyata masih ada error. Maka akan dikalikan lagi oleh si controllernya, karena kita pakai controller proporsional yang hanya mengkalikan sinyal error. Maka di sini masih ada, dia akan menghasilkan sinyal kontrol min 2. Dia akan tetap memerintahkan si kompresor untuk berputar, tapi mungkin tidak akan secepat dengan ketika keadaan seperti ini. Jadi kompresornya tetap berputar, tapi tidak terlalu cepat begitu. Maka dia akan mencapai suhu 20 derajat Celcius. Turunnya nggak terlalu drastis gitu. Karena putarannya disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Nah, ketika di sini dia sudah 20 derajat, errornya 0, maka di sini akan sinyal kontrolnya juga 0 ya. Artinya udah kompresor diam dulu karena kita sudah mencapai suhu yang kita inginkan nih. Gitu.
Nah, otomatis lama-kelamaan dia suhu akan naik lagi ya. Kalau di kamar atau di ruangan pasti suhunya naik lagi, dan dia akan memerintahkan lagi si kompresor untuk berputar pada saatnya. Dan begitu seterusnya. Itulah cara si AC itu mengendalikan suhu. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Jadi seperti itu ya. Ini ada yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan dalam siskon. Jadi kalau misal di sistem kontrol kita akan membutuhkan yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di operasi tersebut dapat dilakukan pada summing point ya, atau titik penjumlahan, dan harus simbolnya seperti ini. Biasanya ada yang menuliskannya nggak pakai silang ya, boleh langsung seperti ini saja boleh, atau pakai silang sama aja. Tapi intinya dia adalah suatu bulatan yang masing-masing di sini ada sinyal-sinyal yang masuk dan sinyal yang keluar. Sinyal yang masuk bisa dijumlahkan, dikurangkan. Hasilnya ini ya berarti adalah penjumlahan dan pengurangan dari masing-masing sinyal tersebut. Misal sinyal C, ini adalah output dari summing point ini. Inputnya ada A, B, sama D. A-nya sinyal yang ini dijumlah, sinyal yang D ini dijumlah, B-nya dikurang. Berarti C-nya adalah A dikurang B ditambah D. Itu adalah summing point. Untuk titik cabang itu misal seperti ini ya. Titik cabang itu sama seperti kalau misal kita mau mengembalikan nilai atau kita umpan balikan nilai yang sekarang. Ya, ini adalah titik cabang sebenarnya. Jadi kalau ada titik cabang maka nilainya akan sama nih. Misal di sini adalah sinyal A, maka output yang di sini adalah A, yang di sini pun juga sinyalnya sinyal A. Seperti ini ya. Dan ini ada komponen sistem kontrol, ini yang lain ya, pengertian yang lain, ini ada, ini apa namanya, ini sesuai dengan modul praktikum kalian. Jadi ada set point, controller, aktuator ya. Plan, gangguan, sensor, dan output. Nah, ini ada istilah nih aktuator. Aktuator itu adalah penggerak plan. Kalau misal di contoh AC tadi, dia adalah kompresor atau fan ya. Jadi ada set point error atau sinyal error. Di sini ada sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini merupakan manipulated variable. Kemudian ada aktuator akan merubah nilai plan. Jadi aktuator itu adalah penggerak plan. Apa yang akan merubah nilai dari plan? Gitu. Pertanyaan saya sebelum saya akhiri, kalau di sistem pengaturan tinggi permukaan cairan dalam tangki ini aktuatornya apa? Ya, yang akan mempengaruhi nilai atau variabel. Aktuatornya adalah Penggerak motornya bukan sih, Bu? iya, betul. Aktuatornya adalah motor, penggerak atau motor ya. Jadi itu kan nanti yang akan mempengaruhi valve-nya. Boleh juga di sini ditulis valve sih. Tapi secara langsung sinyal kontrolnya itu akan mempengaruhi motor untuk bergerak, nutup atau membuka. Dia akan mempengaruhi valve juga ya. Gitu.